Presiden Joko Widodo membuka izin ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Kebijakan ini pun mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti. Dampak kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor utama. Ketua Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Unhas turut memberikan tanggapannya. Menurutnya aturan tersebut dibuat berkaitan dengan pemanfaatan sedimentasi yang mengganggu, sehingga perlu diberikan edukasi terlebih dahulu cakupan dari sedimentasi yang dimaksud, yakni material yang datang dan mengendap, karena proses alamiah tertentu bukan material asli di wilayah perairan. Kalau kita berbicara masalah yang lagi viral ya saat ini, itu kan buntut dari undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Hasil sedimentasi di laut. Jadi ketika kita berbicara sedimentasi, ya, saya tidak mau masuk pasir atau lumpur atau apapun sebentar. Kalau kita berbicara masalah sedimentasi, berarti itu material yang datang ke suatu tempat, kemudian terdeposisi di tempat itu karena pengaruh hidrodinamika laut atau aliran. Karena aliran tidak mampu lagi mengangkut material itu sehingga dia terdeposisi di situ, terdeposisi atau turun mengendap di bawah. Itu yang dimaksud dengan sedimentasi. Nah, konteksnya lain tentu saja akan berbeda ketika misalnya yang diambil itu adalah tanah asli, baik itu lumpurnya ataupun pasir ataupun batunya, bukan material yang datang tapi memang native. Perbedaan antara sedimentasi dan native sand inilah yang perlu digarisbawahi agar kebijakan membuka izin ekspor pasir laut tidak mendatangkan dampak kerusakan bagi lingkungan. Sebagai contoh, sedimen yang mengganggu dan dapat diambil ialah material yang berada di muara sungai. Yang mungkin bisa diambil atau dimanfaatkan sebenarnya adalah yang di muara sungai. Misalnya kan ada penutupan muara sungai oleh pasir, ya, yang dibawa dari gunung, ya, dari gunung oleh air, kemudian mengendap di muara sungai, sehingga pada saat musim banjir datang itu biasanya aliran tidak lancar sehingga menyebabkan banjir. Nah, tapi saya perlu tekankan di sini bahwa kalau misalnya penggalian itu justru dilakukan di laut yang relatif dalam, ya mungkin kan sedimentasinya dari mana ya? Saya kurang tahu juga sih dari mana sedimentasinya kalau dia sudah di laut dalam. Ya, paling kalaupun ada sedimentasi ya mungkin lumpur. Kalau bukan lumpur yang diambil berarti itu sudah native sand yang diambil. Iya, native sand. Nah, itu perlu dicermati lebih mendalam. Apalagi kalau misalnya yang diambil adalah pulau-pulau, ya, yang ada karang gusung-gusung itu yang digali, itu tidak benar. Itu nggak bisa, ya. Menurut saya itu tidak bisa, menurut saya itu nggak tepat. Dan itu bisa merusak memang kondisi lingkungan alami, ya, kalau seperti itu yang diambil. Implementasi yang tidak tepat akan menimbulkan berbagai dampak kerusakan lingkungan, mulai dari mundurnya garis pantai, abrasi, hingga hilangnya pulau-pulau yang diambil materialnya. Jadi kalau misalnya ada suatu pantai dengan profil tertentu, kemiringan tertentu, terus digali, maka pantai itu, apalagi kalau berpasir ya, pantai itu akan berusaha untuk mencapai profil yang baru, seimbang yang baru. Tentu kalau dia mencapai profil seimbang yang baru, maka dia harus mundur, dia akan mundur. Nah, kalau dia mundur artinya kan erosi, kan seperti itu. Nah, belum lagi deformasi gelombang arus yang akan berubah ketika itu dilakukan di daerah pantai. Nah, ketika misalnya dilakukan daerah laut yang ada gunung-gunungnya atau pulau-pulau kecilnya, ya pulaunya bisa hilang lah. Pulaunya akan hilang, habis kan diambil. Nah, itu tidak boleh, makanya
sedapat mungkin ini tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil, ya. Kemudian tidak boleh juga dilakukan untuk daerah pantai yang memang bukan sedimentasi. Karena pengertian sedimentasi tadi itu kan dia datang mengendap. Bukan dari awal sudah. Iya, terdeposisi di situ. Ya, jadi melalui pergerakan baik itu secara suspensi bersama-sama dengan kolom air maupun yang bergerak di bawah di dasar. Nah itu yang boleh diambil. Tapi kalau misalnya itu adalah asli di situ, ya jangan diambil dong. Ia menegaskan bahwa aturan ini boleh saja diterapkan, namun perlu pengawasan yang ketat dalam implementasinya. Ifaisyah Rahman, Rahmatia, Unhas TV.